Itu dalam satu naskah abstrak aja, itu bisa ditulis sampai 3 kali. Kalau saya yang membaca abstrak seperti itu, saya tersinggung. Seolah-olah saya itu pikun gitu ya. Mesti dikasih tahu bolak-balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Suminar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Lutfan? Wah, baik, Bu. Sudah lama tidak berjumpa ya, Bu ya. Iya, udah berubah Udah profil. berubah. Iya, Bu, ini saya belum sempat ke tukang cukur ini, Bu. Sudah Iya, berbulan-bulan. Di rumah ini ya, Bu ya? iya di rumah. Iya, Bu. Jadi hari ini kita mau membicarakan, Tentang abstrak. oh, abstrak. Abstrak Oke. untuk karya tulis, bukan abstrak yang artinya enggak jelas. Nah, itu Bu, itu penasaran saya Bu. Kenapa kita punya lukisan abstrak gitu ya? Tapi Mm-mm. di apa bidang-bidang ilmiah seperti kimia itu abstrak itu justru harus jelas kan Bu ya? Iya, betul. Tapi kenapa namanya abstrak ya Bu ya kira-kira? Nggak tahu itu etimologinya bagaimana. Oke, oke, Iya, oke. pengertiannya bisa berbalik. Oke, tapi kalau di karya ilmiah sendiri abstrak itu apa sih Bu? Itu sebetulnya kayak miniatur. Miniatur. Miniatur dari tulisan utama. Oh. Karena orang tuh kalau mau mencari abstrak itu biasanya dia punya niat antara lain untuk mengumpulkan literatur. Dia tidak mungkin membaca seluruh naskah utama. Hmm. Jadi penulis harus menyediakan semacam etalase. Etalase Etalase ya Bu? itu iya, saya Hmm. sering mengibaratkan abstrak itu kayak etalase. Etalase nggak menarik, orang nggak akan mau masuk toko kita dan nggak mau belanja. Oh begitu, ya ya Iya, ya. Karena memang sering kali juga mahasiswa gitu ya Bu ya, atau bahkan mungkin saya sendiri itu hanya mampu melihat abstraknya gitu, karena tidak mampu membeli artikelnya gitu. betul. Betul. Itu kira-kira kalau kita hanya baca abstrak saja, lalu kita apa namanya sitasi isi dari abstrak tersebut di karya ilmiah kita itu cukup, Bu. Sebetulnya tidak cukup. Oh, tidak Iya, cukup. sebetulnya tidak cukup. Syukur-syukur kalau yang menulis abstrak itu memang pandai membuat abstrak yang lengkap, yang komprehensif. Tapi banyak juga abstrak yang ditulis kurang memadai. Oh, iya. Sehingga apa yang ada di abstrak itu ternyata tidak ada di naskah utama. Nah, mengapa bisa demikian? Karena abstrak itu ditulisnya terakhir. Jadi Hmm. idenya muncul terakhir. Hmm. Di naskahnya dia lupa tidak mencantumkan. Jadi meskipun posisinya di awal, ditulisnya terakhir ya, Bu? Betul sekali. Oke, oke. Karena harus mencakup semua isi karya Isi. tersebut secara Betul. ringkas. Iya. Kalau begitu, Bu, misalkan ya, Bu, anak-anak yang buat skripsi itu perlu menulis abstrak juga kan ya, Bu ya? Betul? Itu mereka juga baiknya menulisnya di akhir setelah dapat simpulan ya, Bu ya? Betul. Iya. Hmm. Karena dia harus bisa dalam tanda petik itu menjual hasil penelitiannya yang bisa dinilai oleh orang bahwa penulis itu punya sumbangan pada pemajuan ilmu pengetahuan. Nah, itu yang Hmm. perlu direnungkan. Bagaimana dari sudut bahasa dia bisa membuat dampak yang kuat gitu. Pernyataan yang kuat supaya orang percaya, oke, okay, ini adalah uh, rujukan yang bisa saya ambil. Jadi temuan pentingnya harus ada di sana. Kemudian lebih bagus lagi kalau ada yang namanya implikasi.
apa sih manfaatnya buat ke depan gitu. Nah, itu Oke, yang oke. Ya, jadi dengan demikian abstrak itu penting ya Bu ya dalam karya ilmiah ya. iya penting. Penting sekali. Jadi karena tadi bersifat untuk mengiklankan karya ilmiah kita mungkin ya Bu seperti itu, Betul, iya, membuat orang tertarik untuk membaca, kemudian ya pada akhirnya diharapkan berkembang penelitiannya gitu ya Bu ya, karena iya. semakin banyak yang tertarik pada itu. Oke. Mengenai bentuk fisik atau ciri-ciri fisik dari abstrak itu sendiri, Bu, itu yang ideal tuh seperti apa sih, Bu? Nah, kalau untuk eh, karya tugas akhir, Iya, Bu. itu biasanya letaknya juga khas. Khas. Ya, khas sekali. Jadi dia muncul di halaman sebelum daftar isi. Bahkan kalau di perguruan tempat kita itu, dulu begitu buka sampulnya, kita harus bisa langsung melihat abstrak. Jadi Hmm. pembaca tidak boleh menunggu terlalu lama mencari-cari gitu halaman abstrak itu ada di mana. Itu untuk karya tugas akhir ya, baik skripsi, tesis maupun disertasi. Tapi kalau untuk artikel jurnal itu langsung dipasang sesudah judul dan baris kepengarangan. Jadi letaknya itu memang istimewa. Di awal sekali ya, Bu, letaknya ya. Iya, di awal. Jadi mungkin kalau saya boleh analogikan dengan film atau novel, ini seperti trailer atau sinopsis gitu ya, Bu ya. Betul sekali. Ya. Oke, iya, iya, iya. Eh, Kalau ini Bu, mengenai extended abstract atau apa namanya seperti kayak executive Abstrak. summary gitu ya. Ya. Itu apa bedanya sih dengan abstrak gitu dan mungkin digunakannya di mana ya gitu Bu? Oke. Kalau abstrak untuk eh, abstrak itu juga disiapkan bergantung pada misalnya kalau di perguruan tinggi itu ada namanya panduan penulisan karya ilmiah ya. Contohnya di perguruan tinggi kita itu abstrak harus ditulis dalam dua bahasa. Bahasa Indonesia dulu karena itu sudah diatur dalam undang-undang bahasa itu didulukan. Setelah itu ada abstrak berbahasa Inggris supaya jangkauannya itu lebih luas. Dan abstrak itu harus bisa ditulis dalam satu halaman, tidak boleh lebih. Jadi itu aturan dari perguruan tinggi kita. Kalau untuk jurnal, abstrak itu harus taat pada perintah editor. Jadi biasanya editor itu menargetkan atau memberi kuota. Misalnya tidak boleh lebih dari 150 kata atau 200 atau paling banyak yang saya tahu 300. Hmm. Itu untuk artikel jurnal. Tapi kalau untuk makalah konferensi, itu biasanya abstrak itu di buku panduan abstrak itu per halaman. Jadi halaman pertama untuk si A, halaman kedua untuk si B, dan seterusnya. Oleh sebab itu abstrak boleh diperluas sampai menjadi satu halaman. Hmm. Jadi itu ya. Jadi menulis abstrak itu bergantung pada siapa yang eh, menetapkan. Ketentuannya ada. Oke Bu, jadi mengikuti ketentuan yang berlaku di suatu institusi atau penerbit gitu ya Bu ya, Ya, betul. dan mengikuti kebutuhannya juga. Ya, Yang pasti meskipun extended ya itu harus ringkas juga ya Bu ya abstrak itu. harus ringkas ya. Harus ringkas. Oke. Eh, Kemudian apa saja sih Bu yang perlu ditulis di abstrak yang baik itu Bu? Oke, kalau kita lihat tadi bahwa dia adalah miniatur dari naskah utama atau dia sebagai etalase dari tulisan kita seluruhnya, maka isinya harus lengkap.
walaupun serba ringkas. Jadi yang pertama perlu dituliskan apa sih masalahnya? Kenapa penelitian itu harus dikerjakan? Ya, jadi itu kemudian apa tujuan penelitian tersebut? Metodenya bisa ditulis secara ringkas, jadi tidak terjebak pada prosedur, melainkan metode keseluruhan. Hasil itu juga yang paling penting, temuan-temuan penting itu harus ada. Nah, kemudian simpulan. Yang sering salah dituliskan juga oleh para mahasiswa adalah bahwa simpulan itu ternyata bukan simpulan hasil penelitian, tetapi ringkasan hasil percobaan. No, Itu beda ringkasan. banget. Ringkasan hasil percobaan. Iya, iya. Kita ingin atau pembaca ingin mendapatkan keseluruhan, gambaran keseluruhan dari penelitian. Ya, jadi itu yang diinginkan. Tidak ingin terjebak pada ringkasan hasil-hasil percobaan. Oke, Bu. Terakhir adalah implikasi. Implikasi itu adalah ke depan. Jadi di dalam peristilahan penelitian itu ada output dan outcome. Output itu adalah hasil yang didapat setelah proyek risetnya selesai. Outcome itu adalah dampak ke depan. Terus hasil penelitian ini untuk apa? Nah, itu yang mencirikan manfaat. Baik, Bu. Lengkap sekali penjelasannya, Bu. Tapi saya jadi penasaran, Bu. Kira-kira yang tadi tentang metode itu. Jadi kan dia bukan prosedur ya, tapi hanya ringkasan. Berarti di situ detail tidak terlalu penting ya. Jadi mungkin tidak. Mungkin seperti misalkan kalau kita penelitiannya tentang isolasi bahan alam gitu. Jadi mungkin di situ disebutkan saya sampelnya dari mana, kemudian diekstraksi dengan apa saja, divaksinasi dengan apa saja gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Jadi tidak perlu semua konsentrasi ditulis. Tidak perlu. Kemudian tentang angka nih, Bu. Kalau kita mau memasukkan angka entah itu dalam hasil yang menarik atau mungkin bagian dari ringkasan metode tadi, itu seberapa teliti kita bisa tulis di abstrak? Apakah sampai angka pentingnya terlihat jelas atau bisa kita round up atau round down gitu? Iya. Jadi begini, kalau ini contoh aja ya. Iya, seandainya seseorang itu menuliskan hasil percobaan ya, misalnya 20,7358. Nah, saya sendiri nggak ingat apa angka itu, ya. Penulisnya sendiri mungkin juga nggak ingat. Tapi sebenarnya yang harus disampaikan itu adalah makna. Oke. Angka 20 itu apa maknanya? Apa itu sudah memuaskan? Apa itu masih belum memuaskan? Nah, itu makna ya. Jadi bukan sekadar angka. Kita bisa saja membulatkan, ya. Jadi contohnya begini. Kalau ada rendemen dari satu isolasi itu 20%, itu bisa bagus. Karena peneliti sebelumnya itu cuma dapat 10%, begitu. Jadi angka 20 itu bisa kita maknai dengan saya dapat rendemen 2 kali lipat dari yang sudah ditemukan sebelumnya. Yaitu sekarang menjadi 20%. Gitu. Oh, jadi maknanya yang ditekankan 2 kali lipat itu. Dari penelitian sebelumnya. Nah, Ibu, abstrak ini sendiri berarti bisa menempatkan citasi atau referensi ke pustaka?
sebetulnya tidak tabu ya menempatkan rujukan, tetapi itu hanya pada kasus khusus. Kalau kita ingin menanggapi tulisan orang tertentu, ya. Nah, tadi contohnya orang terdahulu 10%. Itu harus dituliskan juga rujukannya. Di daftar pustaka karya ilmiahnya atau di tempat Di khusus? daftar pustaka tentu harus ada, di Oke. abstrak masih boleh ada. Oh, boleh. Di bawahnya itu ya, Boleh. Bu ya? Iya, kalau Oke. untuk menanggapi satu Satu kasus penelitian khusus, gitu ya, ya, tertentu ya. betul. Oke, Teori biasanya, teori. ya, teori. Misalnya efisiensi itu tidak boleh atau tidak bisa lebih dari 55% misalnya. Tapi saya bisa dapat loh 57%. Begitu. Oh, seperti itu. Jadi untuk menanggapi klaim yang dilaporkan oleh pihak lain gitu ya di penelitian orang lain, Tertentu. kita bisa tanggapi di situ dengan ada mungkin ada bisa disebut daftar pustaka khusus si abstraknya sendiri gitu ya, Bu ya. Langsung masuk aja di dalam teksnya. Oh, langsung masuk. Masuk di dalam teks abstrak. Iya. Iya. Oke, baik, Bu. Kalau misalkan yang kita komentari itu anggota kelompok kita sendiri gitu dan mungkin hasilnya itu belum dipublikasikan atau itu hasil dari obrolan ya karena satu lab jadi berbicara dan mungkin ingin saling membantu gitu. Misalkan ada eksperimen, kebingungan penjelasannya, kemudian yang rekannya yang bisa komputasi itu ingin menjelaskan gitu misalkan, Bu. Itu perlu disitasi seperti tadi atau bagaimana, Bu? Oke. Kalau menyitasi itu hendaknya rujukannya sudah harus publish. Oke. Kalau cuma komunikasi pribadi itu bahkan tidak boleh ditulis di daftar pustaka, hanya boleh ditulis di footnote atau catatan kaki. Oh, jadi komunikasi pribadi tidak ditulis di daftar pustaka ya, Bu? Tidak boleh. Oke, saya baru tahu. Makasih, Bu. Baik, Bu. Kecuali kalau sudah publis baru kita masukkan daftar pustaka ya, Bu ya? Iya. Baik, Bu. Oke, Bu. Nah, Bu, mengenai Ibu kan ini sudah lama ya mengurusi abstrak di Departemen Kimia IPB ya, Bu. Ya. Kira-kira tantangan utama untuk menulis abstrak yang bagus tuh apa aja sih, Bu, dan cara mengatasinya gimana, tips-tipsnya gitu, Bu? Gini, apa ya? Tantangannya adalah menulis ringkas, kemudian menemukan diksi yang tepat. Diksi yang tepat. Iya, pilihan kata yang tepat. Pilihan kata. Jadi masih terjebak pada ringkasan hasil percobaan. Oke. Tapi kurang memaknai penelitian saya ini untuk apa sih? Gitu. Oh, jadi apa lebih ke saya? Lebih ke menuliskan saya melakukan ini hasilnya begini udah gitu ya. Iya. Tanpa betul. dimaknai banyaknya ya, Bu ya. Iya. Oke. Nah, apalagi ya tantangannya ya? Kalau menurut saya menulis itu adalah suatu keterampilan. Jadi bukan sekadar pengetahuan. Lebih banyak menulis, mencoba, lebih banyak membaca, membandingkan, itu akan lebih baik. Jadi perlu banyak latihan. Perlu banyak latihan. Ya. Oke, tolong dicatat itu teman-teman, perlu banyak latihan. Jadi gini, Bu. Beberapa bimbingan saya itu kan seringkali gimana ya, mungkin dia membuat abstrak dengan kalimat tertentu, kalimat itu nanti muncul lagi di bagian lain tulisan tersebut gitu. Entah itu di pendahuluan atau di pembahasan. Atau kadang sering yang lebih frekuentif itu adalah dia menuliskan satu kalimat atau dua kalimat di pendahuluan, kemudian nanti entah itu di tinjauan pustaka kalau untuk anak diploma atau di pembahasan itu seperti dikopas lagi, kemudian ditambah lagi di bawahnya.
di abstrak pun ada. Itu sah tidak Bu seperti itu atau perlu dipilih kata yang berbeda gitu, kalimat yang berbeda? Ehm, Temuan penting itu memang bisa ditulis di mana-mana. Oke. Sekurang-kurangnya di 3 tempat ya. Di Ya. abstrak ada, di tubuh tulisannya ada, di simpulan itu juga ada. Tapi harapan saya sih ditulisnya dengan kalimat yang berbeda. Dengan Jadi, kalimat yang berbeda. iya. Kalau di naskah utamanya barangkali bisa lebih panjang lebar, tapi kalau di abstrak karena dibatasi jumlah kata biasanya, maka itu harus dipikirkan apa kata yang efektif, yang berdampak kuat ya Betul. pada pembaca. Jadi skill dalam membuat kalimat efektif penting sekali ya Bu ya. Iya betul. Ya karena saya sering sekali mungkin membaca tulisan mahasiswa yang kadang saya bingung ini predikatnya yang mana, subjeknya yang mana gitu. Oke. Jadi kalimatnya itu super majemuk gitu. Bisa Iya dibaca betul. jadi 2 sampai 3 kalimat gitu. Oke. Itu Itu untuk tidak baik ya Bu ada di abstrak ya Bu yang kalimat rumit. enggak. Iya, Iya. iya. Yang sering juga ditulis berulang-ulang itu mencirikan kalimat tidak efektif adalah misalnya penelitian itu tentang bawang merah. Oke. Bawang merah itu kan nama latinnya Allium apa gitu ya. Ya. Itu dalam satu naskah abstrak aja itu bisa ditulis sampai 3 kali. Kalau saya yang membaca abstrak seperti itu saya tersinggung. Seolah-olah saya itu pikun gitu ya. Mesti dikasih tahu bolak-balik gitu. Hanya mengingatkan katanya Bu. Padahal udah jelas topiknya apa, ngomong ngapain gitu ya kan orang pasti fokus ke situ gitu ya. Iya Tapi Bu. itu untuk next acara ya, Iya, kalimat iya Bu. efektif. Next kita akan bicarakan, kita mungkin akan contohkan abstrak-abstrak ya Bu ya, sekaligus langsung Boleh. diperlihatkan. Oh, mungkin Ibu satu hal lagi Bu, tadi kan abstrak ini harus mencakup temuan-temuan penting. Nah, kalau untuk level S1 nih, skripsi, kira-kira temuan penting itu yang seperti apa Bu? Begini, ada beda antara tugas akhir skripsi, tesis atau disertasi. Ya, Nah, kita berpandu juga pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia ya. ya, Jadi kalau untuk skripsi itu yang cuma 4 SKS kan beban tugasnya, itu ya. juga tidak boleh dan nggak akan mungkin sama dengan eh, tugas akhir disertasi yang bisa 1 semester penuh cuma ngurusi itu, SKS-nya bisa sampai 12 gitu ya. Iya Bu. Jadi dia harus bisa mengerjakan sesuatu kalau menurut KKNI itu berdasarkan prosedur. Jadi contohnya dia bisa menemukan satu cara ekstraksi yang efektif. Oke. Itu saja itu sudah memenuhi. Asalkan temuan itu tetap harus baru. Harus baru ya Bu. Harus baru. Nah, kalau Karena di penelitiannya tidak menemukan apapun yang baru, syukur-syukur bisa beres gitu Bu. Apa yang perlu ditulis di abstraknya Bu? iya, gini, kalau penelitian itu dikerjakan dengan benar, itu tidak ada penelitian yang gagal. Oke. Kalau dia tidak menemukan apa yang diinginkan atau diharapkan, berarti ada yang salah dengan hipotesisnya atau asumsinya. Jadi yang salah bukan pekerjaannya. Yang salah adalah hipotesis atau asumsinya. Dan itu tetap harus dijelaskan. Dia harus bisa menjelaskan kenapa tidak diperoleh senyawa yang ditemukan. Dia bisa mengatakan bahwa karena pelarut pengekstraksinya itu kurang polar, itu bisa seperti itu. Oke. Nah, itu akan bisa dijadikan pijakan buat teman-temannya berikutnya supaya tidak melakukan hal yang sama. Jadi meskipun itu cuma kisah kegagalan gitu ya Bu, itu bisa ditulis dengan baik dan sebisa mungkin dari sisi yang ilmiah gitu ya. Iya,
kan dari sisi ilmiah. Didukung dengan kajian pustaka juga. Kajian Si ini menemukan senyawa yang mirip, dia menggunakan pelarut yang nonpolar seperti itu. Oke, Bu. Oke. Jadi semua argumentasi yang dalam pembahasan yang dinilai itu adalah kualitas argumentasi. Oke, Bu. Jadi abstrak sendiri menulisnya itu tidak sembarangan ya, Bu. Jadi perlu ada seninya gitu, dan terutama harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul. Itu mungkin masih jadi tantangan untuk untuk kita semua, terutama ya saudara-saudara kita mahasiswi, dan saya sendiri kadang masih suka salah-salah. Tapi untuk penerjemahan ke bahasa Inggris nih, Bu, mungkin satu lagi sedikit. Abstrak kan di kita harus dua bahasa ya, Bu. Indonesia dan bahasa Inggris. Apakah kita harus menerjemahkan, maksudnya dengan berurutan sama persis, atau kita bisa terjemahkan secara bebas gitu? Asal maknanya sama untuk penerjemahan. Betul. Jadi penerjemahan itu karya ilmiah ya, itu yang harus ditransfer itu adalah maknanya. Jadi bukan kata per kata. Bukan kata per kata ya, Bu, tapi maknanya. Iya, maknanya. Iya, oke. Wah, terima kasih banyak Ibu Suminar atas waktunya. Ini banyak sekali ilmu yang dibagi oleh Ibu. Saya rasa ini akan jadi video yang sangat bermanfaat, dan mungkin bila ada yang mau menanyakan sesuatu pada Ibu Suminar, bisa melalui comment section di bawah video ini. Ya, nanti saya akan forwardkan ke Ibu Minar, dan kita akan mungkin kita akan bahas di video selanjutnya, atau mungkin akan dijawab lewat komen atau email mungkin ya, seperti itu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama, Mas Lutfan. Iya, Bu. Mungkin selanjutnya kita akan bedah abstrak ya, Bu, ya, di episode selanjutnya. Ya, mungkin itu saja dulu untuk episode kali ini. Mungkin Ibu masih ada kata penutup, kira-kira? Apa ya? Saya pikir memang latihan itu yang paling latihan membuat dan dan membandingkan dengan yang lain yang lebih baik. Oke, jadi start practicing from now intinya gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Ibu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.